Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas terkait dengan materai. Materai ya. Materai sebagai syarat sahnya perjanjian. Dalam prakteknya, tidak jarang saya temui cara berhukum maupun pandangan pada beberapa orang perihal penggunaan materai dalam perjanjian seringkali menimbulkan kesalahpahaman. Ada beberapa orang masih beranggapan bahwa penggunaan materai dalam suatu perjanjian merupakan hal yang wajib ada, dan tanpa materai perjanjian terkadang dianggap tidak sah. Sebelum saya lanjut pembahasan ini, di tangan saya ini ada 3 materai ya. Materai 10.000 ini terbit berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya materai. Ini terbit sejak 2020 menggantikan materai yang 6.000 yang jenis seperti begini. 6.000 warna hijau. Keberlakuan materai 6.000 warna hijau ini sejak 2014 sampai 2020. Kemudian materai 6.000 warna biru ini, jenis materai 6.000 warna biru ini keberlakuannya 2013 ke bawah. Lebih tepatnya itu sejak 2005 sampai 2013. 2005 sampai 2013 14 keberlakuan materai 6.000 warna biru ini. Kemudian digantikan oleh materai 6.000 warna hijau 2014 sampai 2020. 2020 yang saat ini, yakni materai 10.000 yang modelnya seperti begini ya. Nah, sejak tahun 2020, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, itu keberlakuan materai tempel 10.000 yang berwarna maron ya kalau tidak salah, ditetapkan sejak tahun 2020. Bersamaan ditetapkan juga materai elektronik, yang materai elektronik itu dibeli melalui online ya. Ada websitenya tersendiri terkait dengan materai elektronik itu. Jadi saya lanjut saja mengenai materai tadi. Seringkali saya temui ketika beberapa orang ingin membuat suatu perjanjian ataupun suatu pernyataan maupun surat-surat lainnya ya, terkadang satu hal yang mesti dan harus ada, yakni materai. Dan terkadang pula yang menjadi kendala ketika materai ini belum ada pada saat hendak melakukan perjanjian atau membuat pernyataan, kemudian hendak ingin bertanda tangan di atas perjanjian atau pernyataan tersebut. Terkadang materai ini yang seringkali biasa terlupakan ataupun mungkin tidak kepikiran, dan kadang materai ini yang seringkali juga menjadi kesalahpahaman. Maka dengan tidak adanya materai ini, padahal perjanjian telah dibuat, tinggal ditanda tangan saja di atas perjanjian ataupun pernyataan tersebut, maka harus mencari dulu materai ini, kemudian baru ditanda tangan. Sebenarnya pemahaman yang seperti ini adalah tidak salah, namun dalam konteks hukum hal tersebut juga tidak benar. Kenapa saya katakan pemahaman seperti demikian tidak salah, namun dalam konteks hukum juga tidak benar? Ya karena yang pertama, perihal kenapa saya katakan tidak salah, karena mengenai materai itu sendiri adalah merupakan suatu instrumen dalam hal meningkatkan keikutsertaan kita untuk melakukan ketaatan terhadap pajak. Nah, pajak yang mana yang saya maksud? Yakni terhadap pajak dokumen yang Anda bubuhi dengan materai. Jadi, setiap dokumen yang Anda bubuhi dengan materai ini adalah pajak terhadap dokumen yang Anda buat. Nah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya materai, menyebutkan bahwa materai adalah label atau yang biasa disebut carik ya, bentuknya ditempel, kemudian dalam bentuk elektronik seperti tadi yang saya sebutkan ya, yang mana materai tersebut ini memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman. Kalau saya tidak salah pengamannya ini ada di sini.
dan dikeluarkan oleh pemerintah yang dipergunakan untuk membayar pajak atas dokumen. Hal tersebut dapat kita lihat pengertiannya di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya materai. Biasanya dokumen yang diberikan materai merupakan dokumen ataupun surat-surat berharga yang menentukan suatu kejadian yang bersifat perdata atau dokumen-dokumen yang dijadikan alat bukti di pengadilan. Namun, alat bukti dan syarat sahnya perjanjian ini adalah sesuatu hal yang berbeda. Yang dimaksud dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan ini ketika Anda sedang dalam berperkara di pengadilan dan Anda bermaksud untuk mengajukan bukti, beberapa bukti berupa misal perjanjian ataupun pernyataan ataupun dokumen-dokumen lainnya. Nah, bukti perjanjian asli yang Anda miliki, yang Anda pegang, tidak mungkin Anda setorkan ke pengadilan. Maka Anda harus fotokopi dulu. Dan kopiannya dibubuhi materai. Selanjutnya distempel di atas materai oleh petugas pos. Jika Anda membeli materai bukan di kantor pos, ada baiknya Anda pergi ke kantor pos, kemudian Anda stempel di atas ini ya, di atas materainya. Nah, kalau dalam praktek hukum biasanya disebut nazegelen. Apa yang dimaksud dengan nazegelen ini? Nazegelen adalah legalisasi yang dilakukan di kantor pos untuk menyatakan bahwa biaya materai atas dokumen Anda telah lunas. Nah, yang kedua, kenapa saya katakan bahwa pemahaman mengenai materai ini menjadi hal yang keliru ketika dikatakan sebagai syarat sahnya sebuah perjanjian. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, dalam hal konteks hukum itu tidak benar. Karena dalam hal yang menjadi syarat perjanjian itu sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa disebut KUH Perdata ya, tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata yang mana menyebutkan, saya bacakan ya, untuk sahnya sebuah perjanjian diperlukan 4 syarat. Syarat yang pertama adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Kemudian syarat yang kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan ataupun perjanjian. Dan syarat yang ketiga adalah suatu hal tertentu. Dan syarat yang keempat adalah sebab yang halal. Nah, syarat yang pertama tadi menyebutkan kata sepakat. Dalam suatu perjanjian ataupun perikatan-perikatan lainnya tidak dapat disebut perjanjian atau perikatan tanpa adanya kesepakatan para pihak. Nah, oleh karenanya masing-masing pihak dalam mengikatkan diri dalam perjanjian wajib ada sepakat kedua belah pihak. Dalam pasal 1320 KUH Perdata mengenai sepakat ini sejatinya memegang teguh prinsip ataupun asas konsensualisme. Yang mana dimaksud dengan asas konsensualisme ini? Yakni asas konsensualisme ini adalah perjanjian mulai berlaku ketika sejak para pihak sepakat. Nah, oleh karena pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan ataupun perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Artinya bahwa saya tidak mungkin membuat suatu perjanjian untuk diri saya sendiri. Nah, kemudian syarat sahnya yang kedua tadi yakni kecakapan. Dalam hukum perdata pada prinsipnya menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perikatan. Jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Nah, cakap ini yang dimaksud adalah kemampuan seseorang untuk melakukan sebuah perbuatan hukum dan kemudian mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Nah, pada prinsipnya tadi dikatakan setiap orang, artinya setiap orang ini yakni baik orang yang muda, orang yang tua, ataupun anak-anak dianggap cakap. Namun seperti tadi yang telah saya sebutkan, ada pengecualian. Dikatakan jika oleh undang-undang dinyatakan tak cakap. Nah, dapat kita katakan bahwa tidak semua orang bisa dianggap cakap untuk dalam melakukan perjanjian ataupun perikatan. Kemudian jika kita merujuk pada KUH Perdata sendiri mengatur mengenai kecakapan, yakni dianggap cakap ketika telah berusia 21 tahun atau telah menikah sebelum berusia 21 tahun. Nah, hal tersebut dapat kita lihat dalam pasal 330 KUH Perdata. Dari penjelasan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa seseorang bisa dianggap cakap untuk membuat suatu perjanjian atau perikatan
ketika orang tersebut telah berusia 21 tahun atau telah menikah sebelum berusia 21 tahun. Nah, itu tadi penjelasan mengenai syarat kedua sahnya perjanjian ya. Kemudian syarat yang ketiga tadi disebutkan mengenai suatu hal tertentu. Arti dari suatu hal tertentu dalam perjanjian ini adalah mengacu pada hal-hal yang diperjanjikan tersebut ada objeknya. Baik objek tersebut berupa benda yang bergerak maupun tidak bergerak, benda yang berwujud maupun tidak berwujud, kemudian benda yang dapat dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan, benda yang sudah ada dengan benda yang masih akan datang, dan benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi. Namun pada umumnya untuk mudah diketahui dan sering kita lakukan, yakni mengenai perjanjian objek, misalnya motor, perjanjian objek mengenai mobil, perjanjian yang objeknya mengenai rumah, kemudian perjanjian yang objeknya mengenai hutang piutang dan lain sebagainya. Kemudian syarat yang keempat tadi yakni suatu sebab yang halal. Artinya dalam melakukan suatu perjanjian ataupun perikatan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, seperti halnya perjanjian jual beli narkoba yang per saat ini telah dilarang oleh undang-undang ya, yang pada pokoknya bahwa tidak dapat diperjanjikan sesuatu hal yang dilarang oleh undang-undang. Nah, dari keempat syarat sahnya perjanjian yang telah saya jelaskan, maka tidak mengharuskan adanya materai untuk menyatakan syarat sahnya perjanjian, karena pada prinsipnya perjanjian dapat dibuat secara tertulis maupun secara lisan. Nah, ketika membuat perjanjian secara lisan, yang jadi pertanyaannya materainya disimpan di mana ataupun ditempel di mana ya. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa sepanjang keempat syarat yang saya sebutkan tadi telah terpenuhi, maka perjanjian yang Anda buat telah sah menurut hukum. Dan yang paling penting ketika membuat perjanjian secara tertulis, cukup ditandatangani oleh para pihak, yang dalam hal ini pihak yang membuat suatu perjanjian. Baik, sekian dan terima kasih. Untuk mendukung agar channel ini dapat berkembang, mungkin kiranya Anda yang sedang menonton bisa menekan tombol like di bawah ini, subscribe, dan bunyikan lonceng, kemudian share ke teman-teman Anda sekalian. Sekian dan terima kasih.